Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, para pencinta kajian yang dihimpun oleh kawan-kawan remaja Masjid Miftahul Jannah pada Tengah Baru di Sungai Melaya ini yang saya hormati. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dengan itu kita bertemu kembali pada channel pada kesempatan kali ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Para hadirin yang saya hormati, bagaimana supaya kita menjadi orang yang beruntung? Dimulai dari mana? Semua kita menginginkan agar supaya kita hidup di dunia sampai di akhirat ini menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Di mana firman Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa dia yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ialah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tentu sholat ini menjadi materi penting bagi kita umat Islam, karena satu-satunya amal yang dihisab bagi seorang hamba mula-mula adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi indallahi as-sholat. Mula-mula yang akan dihisab bagi seorang hamba di sisi Allah adalah sholatnya. Idza sholahat sholatuhu, ketika sholatnya baik, sholahat kullu amaluh, maka baiklah seluruh amalnya. Wa idza fasadat sholatuhu, dan ketika sholatnya rusak, fasadat kullu amal, maka rusaklah seluruh amalnya. Tentu bagaimana sholat yang baik ini? Tentu syarat rukun mesti dipenuhi. Dalam hal ini saya ingin memulai dari pertama sebelum kita mendirikan sholat, yakni mensucikan diri. Di mana firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14-15, Allah menyebutkan, Allah menyatakan dalam firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, mengingat nama Tuhan, kemudian sholat. Artinya mensucikan diri ini tema terpenting sebelum kita masuk kepada bab sholat yang sesungguhnya. Bagaimana cara mensucikan diri? Di dalam Islam ada syariat, yakni wudhu. Kalau bagi yang berhalangan atau tidak ada air, lagi sakit, boleh tayamum. Apa sih esensi wudhu itu? Kenapa kita membasuh dari mulai muka, kedua tangan, sebagian kepala? Sunnah hukumnya membasuh telinga, kemudian kedua kaki kita. Apa maksud semua ini? Kalau tidak diketahui maksudnya, maka nanti muncul pertanyaan debatable, di mana ada pertanyaan begini. Mohon maaf saya sebutkan, yang keluar gas itu adalah knalpot belakang. Ini bahasa kias ya. Tapi kenapa yang dibasuh ini? Apa salahnya muka? Apa salahnya tangan? Sebagian kepala? Kedua telinga kita dan kaki ini, apa sih salahnya? Sebenarnya bukan salahnya anggota ini, tapi salahnya yang punya anggota. Justru karena ada sesuatu hal perbuatan yang terkadang kita lupa
untuk mengingat Tuhan kita ketika kita memulai sesuatu. Allah memberitahukan melalui sabda nabinya bahwa kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Segala urusan yang tidak dimulai dengan bismillah maka putus. Jangan-jangan ketika kita memulai sesuatu memang lagi lupa kita kepada Allah. Mau makan kita lupa, mau minum kita lupa. Kita lupa bahwa seluruh kekayaan Allah yang ada di atas permukaan bumi ini miliknya. Sehingga kalau kita mau menikmati seharusnya pamit, seharusnya izin. Tapi kita terkadang kita lupa bahwa yang kita makan, yang kita konsumsi dan lain sebagainya dikira itu bukan milik Allah. Sebab itulah terkadang mohon maaf, akhirnya sakit perut lah, muncullah nafsu dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan rusaknya diri kita, rusaknya nurani kita. Sebab itulah yang kita sucikan sebenarnya bukanlah tubuh. Maka ada esensi terdalam ketika kita membasuh muka, membasuh aku akan mukaku serta wajahku. Kenapa? Karena memang selama ini mohon maaf, kenapa mata ini jelalatan? Kenapa mata ini memandang sesuatu yang mohon maaf tidak pantas untuk dilihat? Karena memang selama ini hati kita mohon maaf lagi tidak diurus oleh Allah. Kenapa tidak diurus oleh Tuhannya? Karena kita lagi lupa kepada Tuhan kita. Kita melihat tidak dengan pandangan Tuhan. Kita mendengar tidak dengan pandangan Tuhan. Yang ada itu dengan pandangan hawa nafsu. Sehingga muncullah keinginan-keinginan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita makan, minum, kita lupa dengan yang punya. Akhirnya apa? Muncullah emosi, muncullah sakwa sangka dan lain sebagainya yang menyebabkan hati kita semakin rusak. Sebab itulah qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya apa? Ketika kita berwudu, yang kita basuh bukanlah ini pada hakikatnya. Ini syariatnya saja yang nampak. Maka membasuh aku akan mukaku serta wajahku. Karena wajah ingatan kita ini tidak banyak mengingat Allah, akhirnya pandangan kita jadi kemana-mana. Membasuh aku akan tanganku serta perbuatanku, bukan tangan yang berbuat. Ada orang tak punya tangan tapi bisa berbuat dengan kakinya. Menandakan apa? Yang berbuat itu adalah hati nurani kita. Ketika hati nurani ini tidak ingat kepada Allah, maka perbuatan kita adalah perbuatan yang mengandung hawa nafsu. Begitu juga membasuh aku akan kepalaku, kepala ini, serta pikiranku. Bukan kepala yang berpikir, tapi justru ada nurani yang berpikir dengan kepala. Yang selama ini kita berpikir lupa untuk memikirkan kebesaran Allah, kita langsung memikirkan kehendak hawa nafsu diri kita sendiri. Begitu juga membasuh aku akan telingaku serta pendengaranku. Bukan telinga yang sesungguhnya mendengar. Kalau tidak ada amanah Allah di dalam diri kita, maka telinga nggak bisa mendengar. Justru amanah Allah, ruhani yang ada dalam diri kita ini, karena kita lagi lalai kepada Allah, maka kita mendengar dengan hawa nafsu kita. Begitu juga membasuh aku akan kakiku serta langkahku. Bukan kaki yang melangkah, karena ada orang yang tak punya kaki. Para hadirin, dia bisa melangkah dengan roda, dia bisa melangkah dengan sepeda motor. Menandakan apa? Yang melangkah itu bukan kaki, tapi dia yang punya kaki. Maka membasuh aku akan kakiku serta langkahku. Maka mana yang kita sucikan? Yang kita sucikan sesungguhnya adalah nurani kita. Karena hendak kita menyembah kepada Allah, karena hendak kita akan kembali ke tempat suci, maka hendaknya kita sucikan lebih dahulu diri kita. Maka firman Allah tadi dalam surah Al-A'la ayat 14-15, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasolat, mengingat nama Tuhan kemudian sholat.
Nah, bagaimana mengingat nama Tuhan dan sholat? Sucikan dulu diri kita. Apa sebab? Karena petunjuk tidak akan pernah diberi kepada orang yang hatinya lagi kotor. Mensucikan diri ini yang paling penting. Maka betullah Imam Al-Ghazali mengutip doa setelah wudhu itu untuk memberitahukan kepada kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dimulai dengan 2 kalimat syahadah. Kenapa? Takut perbuatan-perbuatan kita sebelum melaksanakan sholat, khawatirnya ada perbuatan yang mengandung unsur-unsur riddah, unsur-unsur murtad, sehingga kita mesti membaca 2 kalimat syahadah, menyatakan keislaman kita kembali. Karena syahadah itu rukun berkekalan. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan hamba ini orang yang tobat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan hamba ini orang yang suci. Waj'alni min ibadikas sholihin. Jadikan hamba ini orang-orang yang soleh. Apa sebab? Karena keberkatan, keselamatan oleh Allah diberikan kepada para umatnya Rasulullah yang gelar dia adalah orang-orang soleh. Itulah yang diungkapkan dalam pembacaan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sebab itulah bagaimana kita akan mendirikan sholat yang akan menjadi hitungan pertama bagi semua hamba. Maka dimulailah terlebih dahulu. Ayo sucikan diri kita. Kapan? Ketika kita berwudu. Betul-betullah diri ini menghisap diri kita, menghitung-hitung diri kita selama keluar dari sholat, umpama tadi dari sholat duhur mau menjelang asar ini, umpama dihitung apa saja yang kita perbuat. Apa sebab? Karena orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, menghitung-hitung kesalahannya, insya Allah dia akan selamat dari menghitung-hitung kesalahan orang lain. Dia hanya sibuk bagaimana diri kita, bagaimana diri ini menjadi bersih, bagaimana diri ini menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah, menjadi orang yang bergelar hamba-hamba yang soleh. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari disyariatkannya wudhu atau tayammum. Apa maksudnya? Rupanya Tuhan menginginkan sebelum kita datang menyembahnya, hendaknya kita dalam keadaan terlebih dahulu dalam keadaan suci. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa diterima kembali oleh Allah. Karena dulu ketika kita dilahirkan, kita dalam keadaan suci. Tentunya latihan kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci. Sehingga ketika betul-betul kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, sehingga kita diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata, tindak dan lain sebagainya. Tolong dibukakan pintu kemaafan kehadapan Allah dan Rasulnya. Kita semua mohon ampun dan bertobat. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.